Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emielda Ayudebi Khairunisa di sini dari kelompok 1. Di sini saya akan menerangkan tentang potensi pendidikan Islam dalam nasional di era revolusi industri 4.0. Sebelum kita presentasi pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga dengan basmalah tadi kita dapat kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas dengan baik. Amin. Baik, di dalam potensi pendidikan Islam dalam nasional di era revolusi 4.0 terdapat beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu ada pendidikan era revolusi 4.0. Era revolusi 4.0 disebut juga dengan era cyber atau era di mana tidak adanya sekat dan batasan ruang dan waktu yang sekaligus menimbulkan kemajuan sains dan teknologi yang menghasilkan penciptaan mesin pintar, robot otonom, bahkan sampai artificial intelligence atau AI. Masa ini melahirkan generasi yang penuh dengan tantangan yang kompleks dan sulit, sehingga menuntut kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu, pengetahuan, dan dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Pendidikan 4.0 adalah istilah yang dipakai oleh ahli pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi siber dalam pembelajaran. Pendidikan 4.0 merupakan suatu respon terhadap revolusi industri 4.0 di mana mesin dan manusia diselaraskan agar mendapatkan suatu solusi dalam pemecahan masalah agar mendapatkan suatu inovasi yang baru. Karakter pendidikan pada 4.0 yang mengarahkan pada beberapa fitur pembelajaran berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik sehingga memberikan kesempatan pada peserta didik agar untuk belajar sebagaimana minat dan kecepatan belajar siswa belajarnya masing-masing. Yang kedua, pembelajaran mengembangkan kemampuan peserta didik menggali sendiri pengetahuan dari sumber-sumber informasi dengan menggunakan internet sebagai pembelajaran sepanjang hayatnya. Yang ketiga, pemanfaatan perangkat pembelajaran virtual untuk memberikan fleksibilitas merekam data, menganalisis data, dan menyusun laporan serta melakukan presentasi. Yang keempat, kolaborasi dalam interaksi sosial sebagai pendekatan utama yang digunakan dalam pengembangan kompetensi untuk memperkenalkan budaya kerja di dunia industri dan dunia kerja. Yang kelima, peserta didik dapat belajar pada waktu dan tempat yang berbeda. Peserta didik memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar pada waktu dan tempat berbeda secara mandiri. Yang keenam, pembelajaran berbasis proyek. Ini merupakan sarana untuk peserta didik berlatih menerapkan keterampilan mereka dalam berbagai situasi. Yang ketujuh, penilaian yang beragam. Mengukur kemampuan siswa menggunakan teknik penilaian konvensional saat tidak cukup. Penilaian harus berubah. Penilaian secara faktual dapat diperoleh dalam proses pembelajaran peserta didik. Yang ke-7, pendampingan atau pemberian bimbingan kepada peserta didik menjadi sangat penting untuk membangun kemandirian belajar. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator. Yang terakhir, pendidikan harus memainkan peran sebagai
pendukung transisi konsep pembelajaran dan tidak menganggap itu sebagai ancaman dari pembelajaran konvensional tutu. Sedangkan era revolusi industri 4.0 menuntut dunia pendidikan mengonstruksi kreativitas, pemikiran kritis, penguasaan teknologi, dan kemampuan interaksi. Hal ini menuntut seorang guru untuk mengubah cara pandang pendidikan baik metode pembelajaran maupun konsep pendidikan sesuai dengan tuntutan era industri atau 4.0. Poin kedua, problematika pendidikan karakter dalam pendidikan nasional di dalam pendidikan era revolusi 4.0. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Pendidikan karakter menjadi sesuatu yang sangat penting ditanamkan demi terbentuknya manusia berkualitas dan berakhlak mulia. Menurut Licona, Frey mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya sadar dan terencana dalam mengetahui kebenaran atau kebaikan, mencintainya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, pendidikan karakter menekankan pada aspek moral yang menumbuhkan sikap kepribadian yang religius, moral atau budi pekerti, serta kepedulian terhadap lingkungan. Poin yang ketiga, potensi pendidikan Islam dalam pendidikan nasional pendidikan revolusi 4.0. Tujuan pendidikan Islam mempunyai corak yang berbeda dengan pendidikan umum. Pendidikan umum hanya bertujuan mentransfer ilmu pengetahuan dan mengantarkan kedewasaan berpikir peserta didik, sedangkan esensi pendidikan Islam berpandangan sebagai hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta tidak bisa dipisahkan, sebagaimana menyadari bahwa peserta didik tahu tentang dirinya sendiri. Sedangkan fungsi dari pendidikan untuk mengajarkan kepada peserta dalam selalu membimbing dan mengarahkan pertumbuhan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan yang optimal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.